Terima Ya, kasih dokter sudah bergabung malam ini. Selama kurang lebih sama-sama. 50 menit ke depan ya dok, kita boleh ngobrol-ngobrol nih dok terkait dengan kolaborasi One On Call dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Group untuk membahas seputar kanker prostat, dokter Edo. Ya, Oke, jadi tak kenal maka tak sayang nih dok. Saya akan bacakan sekilas ya dok CV dari dokter Edo ya, agar para good people dan sobat mitra keluarga lebih mengenal nih. Nantinya kalau ketemu dokter Edo jadi udah kenal ya dok ya. Jadi pembicara kita pada IG Live malam hari ini adalah Dr. Ramesto Yuanda, spesialis urologi. Beliau lahir di Payakumbuh 16 Oktober, tahunnya sama dengan saya nih dok, kita masih muda ya dok ya. Beliau menamatkan dokter umum di Universitas Airlangga dan mengambil dokter spesialis urologi juga di Universitas Airlangga. Beliau banyak sekali mengikuti pelatihan nih para good people, mulai dari International Workshop Live Demo of Urology Reconstruction tahun 2017. Kemudian di tahun 2019 mengikuti workshop Retrograde Intraneal Surgery atau RIRS, PCNL, Urodynamics di RSUD Abdul Wahab Syahrani di Samarinda. Kira-kira seperti itu CV singkat dari Dr. Edo yang malam ini akan ngobrol dengan kita. Kemudian Dr. Edo bisa saat ini berpraktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Chandra. Beliau berpraktek pada hari Senin, Selasa, Rebo pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia bagian Barat. Betul ya, Dokter Edo? Oke. Adapun sekilas mengenai Mitra Keluarga Pondok Chandra, ini adalah cabang yang paling muda ya, Dok ya, dari Mitra Keluarga ternyata cabang ke-17 dari Mitra Keluarga Group adanya di Sidoarjo, Jawa Timur. Baru beroperasi mungkin sekitar belum belum 1 tahun ya, Dok ya, ternyata ya, 2 Februari sudah memiliki beberapa satunya adalah poli spesialis urologi, di mana malam ini Dokter Edo akan ngobrol dengan kita. Nah, para good people, tadi terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu kita cerita mengenai kanker prostat. One On Call bersama dengan mitra keluarga itu akan memberikan akses untuk melakukan tes PSA, prostat spesifik antigen, dan akan ada special gift nih ya, kepada 10 penanya yang paling bagus yang akan dipilih oleh panitia, akan mendapatkan akses atau potongan 50% up to 200.000 untuk melakukan tes PSA di Rumah Sakit Mitra Keluarga Group. Ya, salah satunya tentu bisa di Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Chandra. Demikian kira-kira pembukaan dari saya. Silakan Dr. Edo kalau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu menyapa para good people maupun sobat mitra keluarga. Silakan Dr. Edo. ya. Selamat malam, sobat mitra keluarga. Ya. Jadi malam hari ini kita akan sharing sedikit tentang deteksi dini pada kanker prostat. Ya. Mungkin sobat mitra keluarga sudah pernah mendengar apa itu penyakit kanker prostat. Pada dasarnya penyakit kanker prostat ini sama dengan penyakit kanker yang lain, yang mana keberhasilan dari pengobatan itu sangat ditentukan dari stadium atau tingkatan penyakit pada saat kita terdiagnosis. Keberhasilannya akan jauh lebih tinggi kalau ditemukan pada stadium dini. Intinya adalah itu. Oleh karena itu, strateginya adalah kita tidak menunggu keluhan itu berat, bahkan kita tidak menunggu ada keluhan. Sebelum ada semua itu, kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang masuk, yang bisa mendeteksi penyakit kanker prostat ini pada saat stadiumnya masih dini, stadium 1 istilahnya. Nah, itu pada dasarnya itu yang akan kita bicarakan malam ini. Mungkin berupa tanya jawab aja ya. Ya, baik dok. Oke, terima kasih Dr. Edo atas pembukaannya. Jadi tadi saya sampaikan di awal dok, bahwa kenapa sih kita kemudian mengangkat kanker prostat ini? Biasanya jarang ya dok ya, biasanya kanker payudara, kanker serviks. Nah ini
Ya, Sebenarnya karena ada satu kejadian kemarin belum lama ya dok, menimpa mantan Presiden Republik Indonesia Pak SBY ya dok ya, yang kurang lebih ya, sebulan yang lalu. Tiba-tiba muncul di timeline, beliau menderita kanker prostat dan mesti dirawat di luar negeri. Nah, itu membuat kita jadi, oh, ternyata setelah kita searching-searching melalui Globocan, ternyata cukup banyak juga dok ya. Peringkat kelima dokter ternyata kalau di Indonesia untuk kanker pada pria, setelah ya, paru, kemudian kolon, eh, liver, nasofaring, dan kemudian ya prostat ini nih dok. Mungkin sebelum kita masuk ke tadi deteksi dini, tadi kuncinya dokter sudah sampaikan di awal ya dok ya. Seperti kanker yang lain, kalau ketemu lebih awal, basically survivorship-nya lebih bagus gitu ya dok ya. Nah sebelum betul. kita cerita ke sana, tadi dokter sudah kasih clue-nya tuh di awal. Boleh cerita sedikit nggak dok? Kanker prostat itu kayak bagaimana dok? Menyerang apa sih dok? Silakan dokter Edo. Ya, jadi yang diserang adalah prostat. Oke. Prostat ini ada, ya. Prostat ini adalah organ yang lokasinya di perut bagian bawah ya, Hmm. di rongga Hmm. panggul, ya. Dan dia adalah bagian dari saluran kencing dan saluran reproduksi pria. Oke. Jadi semua pria punya prostat, itu penting untuk apa namanya membentuk eh, semen ya. Semen itu air mani yang berkualitas, yang baik. Dan juga berfungsi dalam proses miksi atau buang air kecil untuk menahan supaya tidak keluar sendiri atau ngompol. Atau dalam bahasa medis namanya inkontinensi. Itu adalah organ prostat itu sendiri. Di dalam organ prostat itu ada sel, banyak jenis sel. Salah satunya adalah sel kelenjar yang memproduksi bahan baku dari air mani. Kanker prostat itu adalah kalau sel kelenjar itu yang berubah menjadi sel ganas. Itu Oke. Baik dok. Nah, kalau ya, tadi cerita ya, Dokter Edo, sebelum kita nanti masuk ke bagaimana mencegahnya, bagaimana mendeteksinya, kalau dokter sampaikan, jadi prostat itu adalah satu kelenjar yang menghasilkan, apa tadi dokter bilang semen ya dok, satu komponen ya, sperma ya dok ya, atau air betul. mani ya dok. Nah, kalau begitu, ini di IG Live sebelumnya ramai nih dok dibahas dok. Ya, apalagi kita kebetulan dua-dua cowok ya dok ya, itu bener nggak sih dok atau mitos nggak sih dok kalau itu tuh kaitannya dengan apa perilaku seksual dari pria itu apa ya mungkin berkontak di pasangan sehingga punya potensi ke arah sana itu tuh gimana dok? Itu mitos atau Hmm. fakta tuh dok? Kaitannya kanker prostat dengan sexual behavior lah ibaratnya begitu, dokter Edo. Ada ada cukup banyak penelitian yang sudah membuktikan, meskipun belum gimana ya, belum betul-betul konklusif, belum didukung oleh semuanya. Ada juga Oke. yang membantah gitu ya. Tapi salah satu yang bisa merubah sel prostat itu dari normal menjadi kanker adalah riwayat pernah infeksi. Oke. Ya, infeksi yang menyerang prostat itu paling sering adalah infeksi yang menular lewat perilaku seksual Seksual. yang tidak baik itu. Hmm. Mm-mm. Kemudian ada penelitian lain lagi nih, bahwasannya eh, kalau kita rutin ya dalam jumlah yang baik, cukup sering lah, Apa tuh dok? maka Sering apa dok? ya ini saya baru mau sampai situ. Oke, 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 silakan dok, silakan. Sering mengeluarkan semen itu, Oke, oke, maka eh, ada sambil keluar semen itu zat-zat namanya karsinogen. Karsinogen ini hmm, adalah
materi atau zat yang bisa merubah sel itu menjadi dari normal Kanker ya menjadi dok? ganda. Nah itu Oke, disapu keluar oleh sperma yang kita ejakulasikan. oke, oke. Jadi intinya ya banyak teori yang mendukung bahwa the more sex the better. Oh, oke. But with Tapi jangan gonta-ganti apa? pasangan. Yes. Itu ya dok ya kuncinya ya dok ya. Ya, I tapi jangan see. gonta-ganti pasangan. Iya, 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 Sehingga iya. ada yang bilang bahwa ya kalau apa namanya tergantung budayanya ya. Tapi kalau di budaya Barat mereka bisa saja ngomong tanpa ada perasaan gak enak bahwa mendingan kamu masturbasi Hmm. Mm-mm. karena itu aman. Ketimbang berkontak-ganti Ketimbang pasangan gitu ya dok ya. gonta-ganti pasangan Oke, 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 oke. untuk dalam Ya, konteks mencegah kanker prostat aja. I see. Oke, clear ya dok tadi karena semakin sering melakukan apa ejakulasi itu tuh justru membuang ibaratnya zat-zat yang potensi terjadi karsinogenik itu tadi dok Dia ya. nempel di permukaan sel prostat itu terus dengan ejakulasi dia keluar. Oh, oke, oke, oke. Iya, 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 iya. Dan tadi kalau dokter Edo sampaikan sebenarnya bisa pemicunya karena infeksi berarti karena itu ya dok ya perilaku seks yang bebas mungkin dok ya berkontak di pasangan. Dan itu apa kemudian punya kaitan nggak sih dok kanker prostat ini dengan katakanlah kanker penis gitu dok? Karena di situ-situ juga tuh dok areanya tuh dok. Kalau untuk kanker penis itu faktor risiko paling utama adalah tidak sirkumsisi. Oke. Jadi ini beda lagi, tapi bahan yang namanya smegma Hmm. ini yang bersifat karsinogen pada selnya penis. Jadi kira-kira tuh begini teorinya bahwa tidak semua bahan menjadi karsinogen untuk semua sel. Oke. Sel kulit penis itu karsinogennya adalah si smegma, Smegma. Oke. bukan bukan bakteri penyebab infeksi prostat atau prostatitis. I see. Kira-kira begitu. Oke. Oke, oke. Ya, thank you Dokter Edo. Jadi clear ya dok ya tadi ya sangat-sangat clear bahwa ada penelitian yang menunjukkan kalau lebih sering ejakulasi itu justru justru mungkin apa ya mencegah gitu ya dok ya quote and quote ya. Namun Ada kalau bergonta kali pasangan justru itu meningkatkan gitu. ya. Jadi ya mesti yang bijak gitu ya dok ya. Oke, oke. Sekarang kita masuk ke yang tadi nih dok. Eh, tentu kita deteksi dini lebih awal akan lebih baik. Nah, apa sih dok gejala-gejala khas yang muncul ketika kita ngerti bahwa oh ini kayaknya kok udah ada yang nggak beres nih dengan prostat kita nih. Apa sih dok kira-kira gejala awal yang muncul dok? Jadi nah ini pentingnya kita periksa rutin ya, karena perlu saya tekankan bahwa kanker prostat ini tidak punya gejala khas. Oh, I see. Gejalanya mirip dengan penyakit yang lain, dengan penyakit prostat Oke. biasa, bahkan dengan penyakit batu di kantong kencing. Mm-mm. Pokoknya saluran kencing bagian bawah dari dari kandung kemih sampai ke uretra namanya ya, Mm-mm. saluran kemih di kemaluan tuh keluarnya mirip. Tidak ada tanda bahwa ini kira-kira kanker prostat. Oke. Apa tanda awal dari ada masalah di saluran kencing bawah itu? Itu berkaitan dengan eh, proses kencing. Kencingnya mulai kurang lancar. Oke. Memulai kencingnya lama. Kemudian Hmm. pancarannya melemah. Mm-mm. Selesainya juga lama. Banyak netes-netes. Kemudian Oke. sering kencing, baik di siang maupun di malam hari. Kalau sudah kebelet susah ditahan. Oke. Beser gitu ya dok ya? Maaf? Beser sebutannya enggak sih dok? Oh Yang iya, kalau betul, susah betul. ditahan tuh. Iya. Oh, beseran. Iya. Oke.
I see. Ini kalau mengalami seperti ini jangan takut dulu. Ini belum tentu tanda-tanda kanker prostat. Hmm. Tapi kita sudah perlu memeriksakan lebih lanjut kalau sudah mengalami seperti ini, terutama pada pria yang usianya di atas 50 tahun. Mm-mm. Itu yang penting untuk diperhatikan tuh faktor risikonya. Apa aja tuh, Dok? Yang paling penting adalah riwayat pada keluarga. Oke. Pada ayah terutama, pada ayah. Mm-mm. Kalau pada ayah itu ada kanker prostat, kita harus mulai rajin memeriksakan diri pada usia lebih muda, usia Oke. 40 tahun. Artinya eh, diturunkan ya, Dok ya, kanker prostat itu, Dokter Edo. Bakatnya Punya diturunkan. kecenderungan itu, Dok. Kecenderungan untuk Hmm. sel itu lebih gampang berubah itu diturunkan. Tapi Oke, bukan oke, berarti oke, pasti. oke. Yes, yes. Oke, oke. Iya. Tadi kalau dokter cerita ya, salah satunya sering kencing itu bagaimana membedakan dengan katakanlah gejala diabetes, Dok? Ya. Kalau diabetes itu dia sering kencing karena produksinya meningkat. Mm-mm. Jadi mestinya dia sering itu banyak terus. Oke. Kantong kencingnya cepat penuh karena produksi urinnya banyak. Ya. Sedangkan orang yang sering kencing karena prostat itu terjadi karena pipisnya agak tuntas. Oke. Jadi katakanlah ya, kantong kencing itu kapasitasnya 300 cc. Hmm. Nah, setiap pipis 150-nya nggak keluar. Yang keluar cuma Oke. separuhnya. Sehingga nggak Yes. lama kemudian dia sudah pengen pipis lagi. Jadi orang yang Oke. sering kencing ini kan bisa kita minta untuk mengisi yang namanya catatan harian berkemih, Mm-mm. terus standar ya, apa namanya, evaluasi seperti itu. Nanti akan kelihatan pipisnya itu sering tapi sedikit-sedikit. Oke. Emang sebenarnya normalnya berapa sih, Dok? Saya makanya tidak tahu tuh, Dok. Ada acuan katakanlah berkemih yang normal buat cowok tuh berapa sih, Dok? Untuk orang dewasa itu Yes. minimal 300 cc, Mm-mm. maksimal 450. 300 cc minimal maksimal 450. Itu terlepas dari kita minum banyak banget atau sedikit, Dok. Nah, itu sering ya, Ada apa hubungannya namanya, nggak sih, Dok ya? eh kalau kita tanya, saya ya, tanya pasien pipisnya Yes. banyak apa sedikit, tergantung minumnya. Yes. Sekali pipis itu tidak dipengaruhi oleh minum. Oh, oke, oke. Kita minum sedikit ataupun banyak, kita harus mampu menahan kencing sampai jumlah 300 cc tadi. Oke. Oke. Kalau kita banyak minum atau sedikit minum, itu pengaruhnya nanti dengan total volume kencing, misalnya seharian. Mm-mm. Tapi per satu kali buang air kecil itu harus tetap segitu. Oke. 300 sampai 450 ya, Dok ya? Itu kalau Jangan dari sering-sering volume. pipis di atas 450, kira gitu. Oke, oke. Itu kalau dari volume. Kalau dari frekuensi gimana, Dok? Nah, kalau orang itu apa namanya menjalani pola minum yang normal ya, Yes. eh, 1000 1800 misalnya 8 6 gelas gitu ya, Dok ya? ya, maka pipisnya Mm-mm. akan berkisar antara 1500 cc, maka Hmm. harusnya ya 5 sampai 6 karena di atas 7 itu sudah termasuk banyak. Oke. Ya, ya. 5 sampai 6 ya, Dok, secara frekuensi ya, Dok ya? Ya, Oke, oke, oke. Dok, masih seputar masih seputar pipis-pipis nih, Dok ya. Karena tadi dokter sampaikan di seputar itu semua nih. Sering, kemudian tidak tuntas, ya, kemudian tekanannya melemah gitu, pancarannya melemah gitu, ibaratnya begitu ya, Dok. Nah, betul. kalau kalau kan kalau kita banyak banyak dengar kalau diabetes itu kan lebih cenderung apa malam hari itu, Dok ya. Ini apakah juga sama, Dok? Kalau untuk ke arah kanker prostat itu
malam terbangun 3-4 kali untuk hanya kencing saja, apakah juga ke arah sana sama juga dok? Atau beda? Iya, iya. Jadi pada masalah prostat, baik jinak maupun kanker, sering kencingnya itu terasa sekali di malam hari. Mungkin itu satu-satunya keluhan yang tidak bisa dibantah oleh pasien. Oh, Karena kalau masalah pancaran lemah itu kadang-kadang pasien tidak merasa. relatif ya dok ya? Ya, Iya, tapi iya. kalau kita tanya terbangun berapa kali, itu akan objektif jawabannya. 3 kali, 4 kali. Betul, Tidak betul, normal ya. betul. Iya, betul, betul. Normal itu Wah, pipis sih. malam tuh 0 sampai maksimal 1. Di atas itu Yes. sudah tidak normal. Ada Oke. kemungkinan ada masalah gitu. Dan Oke, bisa juga oke, karena oke. prostat. Ini menarik nih ya, dok ya. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Jadi gejalanya khasnya mirip dengan diabetes ya, dok ya. Malam hari juga sering ya, dok ya. Ya, iya. Oke, 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 oke. Cuma kalau prostat itu disertai dengan kalau good people, sobat nikah bisa bisa mulai mengamati tuh, dok ya. Apakah nggak tuntas gitu ada yang kadang-kadang kita berasa tuh, dok. Saya nih, kita kan usia sama nih, dok ya. eh, Berasa kayak memang belum tuntas itu, apakah memang pasti begitu atau mungkin karena kadang-kadang kita berasa kayaknya gue memang kurang minum deh. Itu gimana dok? Menurut saya beda. Beda ya Kalau dok ya? yang merasa kalau kurang tuntas itu setelah pipis masih ada yang ganjel Yes, yes. di Kadang-kadang daerah saya kamu. sesekali merasakan itu loh dok. Iya. Nah itu yang membuat kalau kita Itu mau salah nggak satu clue juga ya keluar-keluar dok ya? dari kamar mandi, dipipisin lagi masih bisa dengan menekan keras, mengejan keras masih kuat. Dikit-dikit netes gitu ya dok ya? Ya karena memang kita sudah nggak kuat lagi mengeluarkan sisanya itu Mm-mm. karena salurannya terhalang oleh prostat yang membesar, Oh, I see. butuh tekanan yang lebih tinggi. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Thank you Dokter Edo ini pencerahannya seputar air kencing sudah komplit ya dok ya. Karena di situ yang Iya, khas tuh, tuh banyak-banyak tadi dokter sudah sampaikan tuh jadi para good people, para sobat nikah yang mendengar obrolan kita malam hari ini udah bisa ngomong nih ke para suami-suaminya karena di sini cukup banyak yang kalau dari akunnya sih sepertinya cewek ya bisa ngomong ke pasangannya, bisa ngomong ke suaminya, bisa ngomong ke orang tuanya, kira-kira seperti itu tuh. Dokter itu sudah berikan clue-nya sangat-sangat detail tuh tadi itu seputar air kencing yang merupakan salah satu penanda paling awal mungkin dok ya dari iya. kejadian kanker prostat. Selain itu ada lagi nggak dok yang khas dokter gejalanya dok? Apakah mungkin dia penurunan berat badan signifikan atau sejenis itu atau ada rasa nyeri di bagian mana? Ada nggak dok? Nah kalau sudah terlambat ya, itu keluhannya biasanya kanker prostat ini menyebar paling pertama dan paling sering itu ke tulang, Oke. Tulang tulang mana? Tulang belakang. belakang ya dok ya karena dekat ya. Nomor Oh satu tulang punggung bagian pinggang. ya. Oke. Jadi mulai muncul sakit pinggang yang mendadak aja, yang sebelumnya nggak ada, tidak Oke. didahului dengan kecetit atau Iya. jatuh, tiba-tiba sakit. Tapi sayangnya kalau sudah Dan itu seperti ini sudah tidak dini lagi. oke. Bisa dibilang itu ada penyebaran situ dok atau seperti apa Ya, dok? Oh oke baru pada oke saat oke itu oke. berat badan akan turun ya, baru kelihatan sakit. Yes. Oke oke. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Itu sudah manifestasi. Namun kalau sudah begitu sudah tidak sederhana lagi dok ya ceritanya ya dok Sudah ya. lanjut. Iya, Sudah lanjut. Oke, oke, oke. Yaitu para good people, para sobat mitra sudah disampaikan tadi dengan lugas ya sama dokter Edo ya. Di awal akan di seputar kencing-kencing. Namun kalau sudah mulai berasa nyeri-nyeri yang tanpa sebab gitu ya dok ya. Di betul. apa tulang belakang gitu di sekitar panggul mungkin dok ya bagian belakang nah itu Panggul, sudah pangkal paha pasti ya. ada tuh ah oke oke
Ya, baik dok. Nah, sekarang kita masuk ke deteksi dininya, dok. Ya, Apa saja nih dok sebenarnya deteksi dini yang bisa dilakukan oleh Sobat Mitra, Good People untuk mendeteksi kanker prostat, dok? ya. Jadi yang nomor satu tetap konsultasi dengan dokter ya. Oke, Dan selain akan digali keluhan-keluhan yang tadi kita sudah bahas sampai mendalam ya yes. tentang air Seputar seni kencing tadi ya. tadi ya dok ya? Iya. Nah, ini ada yang tidak bisa digantikan oleh mesin ya, adalah tangan dari si spesialis urologi. Oke. Ngapain tuh Kalau dok tangannya dok? untuk orang kulit putih ya, yang mana kanker prostat itu sangat banyak pada orang kulit putih Oh, I atau orang see. yang bergaya hidup seperti orang kulit putih. Ya itu, apa tuh dok? Kayak itu warna Ya kulit dong. putih dok. Makannya burger fries, burger fries, burger fries gitu ya. Oh, oke, 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 oke. Jadi Ya, ya, penyakitnya ya, ya. penyakitnya orang Caucasian. Oh, oke. Tapi ternyata, misalnya katakanlah ada keluarga Asia pindah ke Amerika, Ya. maka nggak lama, mungkin satu generasi kemudian, dia bisa kena kanker prostat seperti orang Amerika. Oke. Tapi dia hidup seperti orang Amerika. Yes, yes. Nah, kalau mereka setiap tahun itu kan pasti medical ya. Hmm. Nah, mereka sudah tahu kalau datang ke urologi itu artinya jarinya akan dimasukkan, ya namanya pemeriksaan itu adalah, maaf ya, colok dubur. Oke, oke. Dari situ kita bisa meraba prostat itu permukaannya halus atau tidak. Benjolan yang kecil itu mungkin bisa teraba. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Tiap tahun melakukan itu. Oke. Ini bisa menemukan benjolan yang mungkin kalau di pemeriksaan seperti USG tidak kelihatan. I see. Oke, oke. Ya, 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 ya. Nah, Tapi ini harus ada pesannya, don't try this at home dong, dok ya. Harus orang maaf. yang ya, don't try this at home dong, dok ya. Nggak boleh dicolok Oh sendiri iya, dong ya, dok. bukan. Jadi ini harus sama Spesialis sama urologi. expert ya. Iya. Nanti coba di rasa-rasa sebelah mana dia nggak ngerti lah, dok ya. Yang mana ini? Iya. Mm-mm. Apa ini ya gitu ya. Yang ada malah infeksi ya, dok ya. Mm-mm. Oke, oke. Jadi pertama itu ya, dok ya, colok Ini dubur. penting ya, penting. Dan seharusnya Ya, ini ya, ya. di juga selalu ditawarkan. Hmm. Cuma nanti ada yang mau, ada yang enggak. Sakit Tidak nggak sih, apa. dok, begitu, dok? Ya, tidak Sejujurnya boleh saya sakit sederhana sebenarnya. juga ya. Tidak boleh sakit. Hmm. Kan sudah diajarkan bagaimana tekniknya supaya pasien itu rileks. Kita Oke. pakai jelly yang cukup ya, yang banyak. Yes. Dan memasukkannya pun ada tekniknya, nggak main sodok aja kan gitu. Pelan-pelan dulu gitu. Oke. Nanti Iya, kita iya, iya, iya. tangannya kan diundang masuk, Mm-mm. bukan masuk sendiri I tapi see. diundang masuk. Iya, 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 iya. Oh, itu pertama dok ya, colok dubur. Selanjutnya apa lagi Oh. dok? Eh, Nah, untuk deteksi dini dok. setelah itu yang paling sederhana adalah prostate, prostate specific antigen, Oke, periksa PSA. ya. Mm-mm. Bagi Apa sih itu yang, dok sebenarnya dok? hmm? Nah, Apa sih sebenarnya itu prostate specific antigen itu ya sebenarnya dok? PSA itu dok. bahannya air mani tadi. Uh, Oh, oke. Sehari-hari Terus ya, ya apa dok? harusnya yang namanya PSA itu kita jumpai banyak dalam air mani, semen. I see. Oke, oke. Kalau ada kanker, kanker itu kan akan merusak struktur dari kelenjar itu. Jaringannya. Oke. Hmm? Ya. Sehingga protein ini atau zat PSA ini akan masuk ke dalam peredaran darah.
karena rusaknya Oke. batuk dari Mm-mm. sel prostat dengan eh, pembuluh darah. Mm-mm. Jadi kalau kita menemukan itu dalam darah dalam jumlah yang di atas normal, maka kita bisa berasumsi bahwa ada kerusakan dari struktur prostat, Oke. organ Oke. itu, yang salah Yes. satunya adalah bisa karena kanker, Oke. mungkin karena Oke. ini. Jadi ini menurut saya perlu ditekankan ya bahwa kalau PSA tinggi itu belum tentu karena kanker prostat. PSA tinggi belum tentu Kanker karena kanker prostat prostat. Oke. ya, Melainkan? penyakit prostat apapun mungkin meningkatkan PSA. I see. Oke, oke. Nah, pokoknya semua yang bisa merusak struktur itu tadi. Yes. Jadi hasil PSA saja itu tidak bisa dipakai untuk menyimpulkan. Oke. Tapi karena ini ceritanya adalah deteksi dini, maka Mm-mm. itu bisa membuat kita alert ya, aware. Yes. Mungkin prostat kita kenapa nih? Oke. Ada langkah Belum tentu selanjutnya untuk 100% kanker ya, Dok ya? belum tentu. Mm-mm. Tidak perlu panik dulu. Gitu. Oke. Deteksi dini ini intinya adalah menghindarkan kita dari panik. Yes. Ya. Nah, masalahnya, Dok ya, sebagian justru nggak mau deteksi dini karena takut sih, Dok, hasilnya tuh, Dok. Ya itu, Itu memang kita itu harus terus ya meningkatkan apa namanya pengetahuan dari masyarakat, harus yes. terus mengedukasi bahwa deteksi dini ini adalah bagian dari hidup sehat. Ya sama pentingnya dengan olahraga, Oke. dengan diet, dengan nggak ngerokok. Kalau sekarang ini dengan masker ya, physical distancing, Mm-mm. mendeteksi dini penyakit-penyakit yang akan berpotensi sembuh, katakanlah sembuh total. Kalau ketemunya Yes. awal, Yes. harus kita promosikan itu. Oke. Rugi, Oke. udah ketahuan belakangan tuh rugi. Iya. Itu yang harus Sebaiknya kita dokter tekankan. itu sampai. Mm-mm. Ya, Jadi dokter sampaikan kalau sampai udah berasa ke punggung, itu tulang, itu malah, malah, aduh, ya, bad news ya, Dok ya, kalau taunya di situ ya, Dok ya. ini. Jadi, Oke. Oke. Wah, ini nggak terasa nih, saya terlalu asik ngobrol dengan Dokter Edo, sudah ada beberapa pertanyaan nih, Dok. Saya akan ternyata coba bacakan ya, Dok ya, salah satu. Ada beberapa pertanyaan nih, Dok, dari para good people nih, Dok. Saya saking asiknya ngobrol sama Dokter Edo nih, informatif sekali. Saya akan coba bacakan, Dok, dari HNT Jaja. Nah, ini tadi MCU apa yang harus dilakukan untuk deteksi dini, Dokter Edo sudah sampaikan. Nah, ini, Dok, pada usia berapa ini sebaiknya deteksi dini ini mulai diterapkan, Dok? Ini ya. pertanyaan dari HNT Jaja. Silakan, Dokter Edo. Jadi yang berlaku saat ini ya, di panduan Yes. urologi dalam maupun luar negeri. Jika tidak ada riwayat keluarga, ayah terutama, maka kita mulai dari usia 50 tahun. Oke. Kalau kita punya riwayat keluarga, ayahnya penderita kanker prostat, bisa mulai dari usia 40 tahun. Oke. Ada baiknya kalau di keluarga itu ada kanker yang lain pun, kita juga mulai di usia yang lebih muda, di usia 40. 40 tahun. Ya, Oke. cukup Jadi ya. ini istilahnya baik itu yang langsung ataupun yang kanker yang lain, ibaratnya kalau ada yang riwayat kanker kolon, kanker liver itu juga lebih lebih alert gitu, Dok ya, lebih awal ya, Dok. Betul, betul. Oke, oke. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari B_LY2254. Mau tanya, Dok, apa sih sebenarnya penyebab kanker prostat itu, Dok? Ya. Jadi
seperti hampir semua kanker yang lainnya, penyebab pastinya itu belum diketahui. Ya. Oke. Tapi yang sudah sempat kita bahas tadi, infeksi pada prostat, Yes. atau yang disebut prostatitis tadi. Mm-mm. Nah, kemudian genetik, faktor genetik. Mm-mm. Memang itu udah ada cetakannya bahwa nanti umur 50 selmu akan berubah gitu. Oke. Kemudian gaya hidup. Ya. Keturunan tadi dok. Gaya hidup. Ya, gaya Ya, hidup. genetik keturunan juga dok tadi ya dok ya. Ya, kemudian ras ya, ras, Oke. terutama ras kulit putih. Kaukasian. Gaya hidup, infeksi, ya, sama ya itu tadi kurang dibersihkan ya. Itu memang ada penelitian. Iya iya. Gitu. Oke. Iya, Iya. Itu yang sangat-sangat mencerahkan tahu sebenarnya sebelah mananya itu yang beresiko. iya. Salah-salah interpretasi kita lebih sering melakukan ejakulasi tidak pada tempatnya itu malah keliru ya dok ya. Nah, kalau itu dia nanti akan kena yang infeksi gitu. Yes, betul. Nah, sulit lah. Oke. Kalau gonta-ganti itu sulit amannya. Kayaknya Jadi banyak mudaratnya ya, nggak ada manfaatnya mungkin itu dok ya. faktor risiko yang perlu dihindari ya, Yes, atau betul. diperhatikan. Yes. Kemudian tadi dikatakan, apakah ada hubungannya dok diabetes dengan CA prostat mengingat kok gejalanya mirip-mirip nih dok? Iya, diabetes dengan CA prostat. Saya kira belum ada penelitian yang bisa membuktikan. Mungkin gaya hidup yang tidak baik bisa membuat diabetes, bisa juga membuat CA prostat. Tapi kalau hubungan sebab akibat antara dua ini enggak. Oke. Thank you Dr. Edo. Masih cukup banyak pertanyaan dari Om Wawan. Dokter, apakah pembesaran prostat akan selalu menjadi kanker prostat, dok? Ya, terutama untuk orang Indonesia ya, kanker prostat itu kan jarang. Kemudian biasanya dia pada saat ketahuan itu sudah fix gitu nasibnya. Kalau kita menemukan pasien itu prostat yang jinak, ini pengalaman dengan pasien-pasien yang biasanya saya jumpai, kan minum obatnya kan jangka panjang, bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun itu mereka hampir nggak pernah ada yang terus di tengah jalan berubah jadi kanker. I see. Jadi kalau dari pertama dia jinak, kira-kira ya sampai seterusnya dia jinak. Dari pertama ketahuan ganas, udah dia. Jadi pemeriksaan awal itu penting, tapi kita tetap memeriksa PSA secara berkala untuk pasien BPH ya, prostat jinak yang menjalani pengobatan. Oke. Nah, kita membahas cukup banyak mengenai PSA karena dalam hal ini One Onco bekerjasama dengan mitra keluarga Pondok Chandra juga memberikan akses nih dok untuk good people maupun sobat mitra yang ingin melakukan tes PSA. Jadi silakan bertanya, sudah cukup banyak pertanyaan, nanti dari panitia akan memilih bagi 10 penanya terbaik akan silakan DM, akan kita umumkan ya di one.onco untuk nantinya bisa mendapatkan akses melakukan tes PSA dengan potongan yang cukup menarik nih, 50% up to 200.000. Tentunya salah satunya di mitra keluarga Pondok Chandra Sidoarjo. Kalau mau langsung nanti lanjut konsultasi dengan Dr. Edo, dipersilahkan. Tadi sudah saya sampaikan di awal, Dr. Edo berpraktek di Rumah Sakit Mitra pada hari Senin, Selasa, dan Rabu pukul 6 sampai dengan 8. Artinya hari ini sebenarnya dokter praktek ya dok ya, tapi praktek secara online nih dok, edukasi online. Terima kasih Dr. Edo mau menyempatkan waktunya ya. Nah dok, sedikit mengenai highlight PSA nih dok. Jadi berapa kali dilakukan PSA, kemudian tadi dokter bilang yang normal 50 tahun start, kemudian yang beresiko punya keturunan, punya riwayat, mungkin gaya hidupnya kurang oke, 40 tahun ya dok ya. Nah sekarang prosedurnya seperti apa dan
diulangi berapa kali, Dok, PSA ini, Dok? Ya. PSA ini adalah pemeriksaan darah pada dasarnya. Jadi diambil dari darah, bagusnya tidak perlu ada persiapan, Oke. Oh, nggak ada pantangan, Dok, ya? nggak ada puasa, nggak ada, bebas saja. I see. Oke, oke. Sewaktu-waktu Oke. kemudian hasilnya keluar, simpel sekali ya. Mm-mm. Oke, oke. Kalau Ya, normal, Dok, itu diulang berapa tahun sekali, Dok? kalau normal 1 tahun sekali cukup. Oke. Kalau dia tidak normal, lihat-lihat dulu nggak normalnya seberapa. Yes. Kalau jelas sekali tidak normal, maka kita langsung nggak pakai diulangi, langsung kita lakukan pemeriksaan untuk diagnostik, untuk mendiagnosis Oke. ini benar kanker prostat apa. Tapi kalau nggak normalnya ragu-ragu, maka kita akan melihat yang namanya oh, doubling time ya. Apa tuh, Dok? Doubling time itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dia naik 2 kali lipat. Oke. Disebut tinggi itu berapa, Dok? Hasil PSA yang disebut dengan tinggi dan mengkhawatirkan butuh tindakan selanjutnya tuh, Dok. Pada umumnya di semua laboratorium itu batasnya adalah 4. Oke. Nah, di atas 10 itu sudah Double harus dong ya, Dok, langsung ya? dilakukan biopsi. Oke. Biopsi kita ambil sampelnya juga. Antara 4 sampai 10 ini bisa dilihat dengan USG, bisa dilihat Yes. dengan MRI, bisa kita ukur lagi untuk menghitung doubling time. Oke. 3 Atau bulan yang tadi yang kemudian. dokter bilang dicolok itu, Dok? Hmm? Dirasakan itu setelah itu, Dok? Nah, kalau colok itu kalau dokternya yakin ada klaim, maka kita tidak memandang Oke. PSA-nya berapa, Oke. harus Ya, dibiopsi. ya, ya. Makanya I colok see. ini masih penting. Apa nggak ada kanker prostat yang PSA-nya normal? Sesekali ya. Oh. Iya, 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 iya. Karena di dokter sampaikan di awal ya, Dokter Edo ya. PSA tinggi itu belum tentu kanker prostat, bisa penyakit prostat yang lain. Demikian Tuh, pula PSA normal itu bisa pun menyebabkan salah satunya kanker prostat, kira-kira gitu ya, Dok, ya. betul. I see. Mm-mm. Kalau tadi yang dokter sampaikan untuk menunjukkan gejala-gejala yang khas tadi itu ya, dokter itu sudah jelasin dengan gamblang itu seputar kencing kita tuh, menunjukkan banyak hal ternyata ya kencing kita itu. Iya. Oke, 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 oke. Ya, ya, ya. Menarik nih. Saya akan coba bacakan lagi beberapa pertanyaan masih dari Om Dot Wawan satu nih, Dok. Apakah orang yang tidak sunat beresiko kanker prostat? Kalau tadi dokter bilang kan ke kanker penis nih. Nah, Penis ya. nyambung ke kanker prostat nggak tuh kalau yang tidak sunat tuh? Punya resiko ke sana, Dok? Iya, belum ada. Belum ada studi Oke, yang membuktikan itu ya. oke. Thank you, Dok. Dari Agisto sebenarnya sudah dibahas tadi Dokter Edut, nilai PSA yang harus waspada. Tadi dokter bilang cut off laboratorium rata-rata nilainya 4 para good people. Jadi bisa mulai hati-hati tuh kalau melakukan tes PSA dan angkanya di atas itu mungkin boleh konsultasi ke dokter spesialis urologi. Salah satunya bisa menemui Dokter Edo di Mitra Keluarga Pondok Chandra. Dok, apakah nyeri punggung bagian bawah merupakan gejala pembesaran prostat, Dok? Itu termasuk saya bilang gejala yang tidak khas Oke, ya. Masih banyak penyebab lain yang harus kita pastikan dulu. yes. Kalau untuk prostat, apalagi kalau prostat yang jinak biasanya tidak berhubungan dengan itu. Oke, Kalau kanker prostat bisa menimbulkan nyeri punggung bawah kalau stadiumnya sudah lanjut, sudah ada jelas itu yang dokter metastasis sampaikan ya. ya.
Oke, thank you dok. Selanjutnya nih kita masih ada waktu sedikit, ada dari Marisa underscore Haryati. Apakah bone scan itu bisa mendeteksi kanker prostat dok? Karena ayah saya divonis kanker prostat, padahal tidak ada keluhan apa-apa. Ya. Silakan dok. Pemeriksaan bone scan itu dilakukan pada orang yang sudah diketahui kena kanker prostat. Terus kita mau melihat tulangnya ini sudah ada sel prostat kankernya apa belum. Itu Yang biasanya tadi dokter dilakukan cerita pada itu dia. ya. Ya, yang tadi dokter sampaikan itu, yang menyebar ke Ya, tulang gitu ya dok ya. Oke. itu. Indikasi dilakukan bone scan itu, atau kita curiga bahwa ada penyebaran ke tulang kalau PSA di atas 20. Oh, 5 kali lipat ya dok? Ya, ini mungkin ada penyebaran ke tulang. Nah, untuk kanker prostatnya sendiri biasanya ketahuannya antara dari colok ya, PSA, biopsi, atau hasil operasinya. Kalau dioperasi hasilnya ternyata menunjukkan kanker prostat. Oke. Ya, thank you Dr. Edo kepada Marisa underscore Haryati. Semoga menjawab. Ini ada 2 pertanyaan tapi seputar itu, seputar bone scan. Mungkin ada satu lagi, ini kecil nih dok ya. Maksudnya anak saya laki-laki balita saat ini belum sunat, namun ada semacam bubuk putih seperti kapur basah di kemaluannya. Itu apakah berbahaya, Dokter Edo? Masih Nah, itu balita yang nih tadi dok. saya bilang smegma tadi ya. Oke, Itu iya iya iya. endapan garam-garam di urina itu ya, campur Mm-mm. sel. Kalau dia kontak dalam waktu yang sangat lama dengan kulit di penis itu, terutama biasanya Mm-mm. di lehernya ya. Ya, Nah, inilah yang bersifat karsinogen. oke, Itu sangat lama sampai sampai dewasa. Nggak oke, dibersih-bersihkan. oke. Sirkumsisi itu prosedurnya secara alamiah akan membersihkan itu, Ya, terus dipotong ya. Nah, kemudian mm-mm. uh, si pasien atau orang yang habis diskumsi itu nanti akan bisa membersihkan sendiri. Oke, oke. Jadi nanti lebih Saat ini hubungannya belum ke berbahaya. teknis ya dok ya. Ya. Mm-mm. Oke, thank you dok. Satu lagi mungkin dari Gatot Subiantoro. Dok, mohon izin adakah untuk mengantisipasi CA prostat bisa menggunakan vaksin, dok? Ini karena kita ngomongin COVID, ada vaksinnya. Kanker prostat ada Iya, vaksinnya nggak sih, dok? belum ya, Oke, belum. Yang ada vaksinnya oke. itu ini cervix ya. Cervix ya, dok ya? Cervix ya, dok? Nah, si cervix ini memang kankernya disebabkan oleh infeksi virus biasanya. Yes. Human Kalau papilloma itu, prostat dokter Edo ya? bukan, sayangnya. Mm-mm. Oke, oke. Ya, seru sekali nih ngobrol dengan dokter Edo. Pertanyaannya nggak habis-habis nih, dok. Namun waktu jualah yang akan membatasi kita nih, dokter Edo. Nah, Iya. tadi pertanyaan terakhir dari Gatot Subiantoro nih kita bicara vaksin. Kita masih di era pandemi. Nah, kira-kira gimana nih closing statement sekaligus pesan dari dokter Edo kepada masyarakat, kepada good people, kepada sobat Mika. Kita masih di era pandemi, namun kita bisa tetap aware untuk kanker prostat ini. Kira-kira gimana nih dok? Silakan sebagai closing statement sekaligus pesan untuk kita semua. Ya, jadi setelah kita paham betapa pentingnya deteksi dini itu, maka yang sudah waktunya untuk melakukan deteksi dini, silakan melakukan. Kalau kita kaitkan dengan pandemi, kita masih ingin membatasi kontak ya. Kemudian ada ini apa virus COVID itu kan ditemukan di ini ya di feses. Oke, Nah, jadi artinya kalau si colok tadi berarti kita masuk ke area yang mungkin ada virus. oke.
biasanya kalau tidak betul-betul urgent sekali, ini memang sementara di prosedur-prosedur melalui rektum itu khusus besar ya, Mm-mm. biasanya dipending dulu. Tapi Oke, oke, ya. jangan khawatir kalau tes PSA Darah saja, Dok, lebih ya. aman, ya lebih aman. Mm-mm. Kita Mm-mm. bisa konsultasi terus tes PSA. Terus sebaliknya tes PSA dulu konsultasi. Itu di era pandemi cara ini masih bisa membuat kita bisa mendeteksi dini apakah kita beresiko kena kanker prostat. Oke, oke, ya. Clear, Dokter Edo, sangat-sangat clear message-nya ya. Tadi kalau intervensi untuk tadi colok itu, meskipun dokter sudah ahli, namun mungkin itu bisa bisa dipertimbangkan. Kalau Ya, PSA karena ya kita tinggal datang ke lab, kita diambil darah, tadi dokter Edo bilang nggak ada pantangan, nggak harus puasa gitu dok ya. Kemudian betul. hasilnya keluar, kalau memang di atas ambang rujukan, itu mungkin bisa konsultasi dulu, jangan langsung panik, tadi dokter Edo Betul. sampaikan, belum tentu itu kanker prostat, bisa mungkin indikasi infeksi, dan seterusnya, seringkali begitu ya dok ya. Atau tadi ada beberapa yang cerita juga para good people ini mungkin ada pembesaran prostat dan seterusnya, nggak selalu itu adalah kanker prostat ya dok ya. Betul. Betul. Oke, terima kasih Dokter Edo sekali lagi atas paparannya, atas ngobrol-ngobrolnya untuk malam hari ini yang semoga mencerahkan para good people dan juga sobat mitra keluarga dimanapun berada nih dok terkait dengan kanker prostat. Jadi sekali lagi buat para good people dan juga sahabat mitra keluarga yang ingin menjumpai berkonsultasi langsung dengan Dr. Ramesto Yuanda atau Dr. Edo, bisa bertemu beliau di Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Chandra di Sidoarjo, Jawa Timur pada hari Senin, Selasa, atau Rebo pukul 6 sore sampai dengan 8 malam. Demikian akhir kata, saya Yopi dari One On Com mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Dr. Edo atas paparannya, dan buat para good people maupun sobat mitra yang sudah menyaksikan IG Live kita pada malam hari ini. Sehat selalu Dr. Edo, selamat malam Terima dok. kasih. Thank Selamat malam. you.